Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an, arjukum bisrihah wal afiyah. Toyib, kembali lagi pada pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-qawaid atau kaidah. Kaidah yang akan kita pelajari yaitu tentang an-na'tu wal idhofah, kata sifat dan frase. Hayya bina nabda hadhihi dirasah. Yang pertama, pengertian dari na'at. An-na'tu tabi'un li bayani sifatin min sifatin man'utihi aw yasifu ma yata'annaqu bihi. Na'at adalah tabi atau kata yang mengikuti isim yang digunakan untuk menjelaskan sifat dari man'ut. Na'at mensifati kata yang terhubung dengannya. Sementara man'ut adalah kata yang disifati oleh na'at. Kata depan dinamakan sebagai man'ut atau mausuf, sedangkan di belakang dinamakan na'at atau sifat. Susunan dari na'at man'ut yakni yang pertama man'ut plus na'at. Jadi man'ut dulu baru na'at. Adapun syarat penggunaan na'at yaitu dia harus sesuai dengan man'utnya dari segi nau, yaitu jenis mudzakkar muannats, ataupun adat, yaitu jumlah mufrad mutsanna jamak, ataupun i'rab, yaitu kedudukannya baik itu rafa, nasab, jar, ataupun ta'rif, seperti ma'rifat dan nakirah. Jadi na'at selalu mengikuti man'ut, baik itu dari segi mudzakkar, muannats, ataupun adatnya atau jumlahnya mufrad mutsanna jamak, ataupun kedudukannya rafa, nasab, jar, maupun ma'rifat nakirah. Tidak boleh beda antara na'at dan man'ut, harus sama. Misalkan man'utnya dia mudzakkar, maka na'atnya pun juga mudzakkar. Seperti itu. Kita langsung ke contohnya. Lahid al-amthilah at-taliyah. Perhatikanlah contoh berikut anin na'di wal man'uti, tentang na'at dan man'ut. Al-awwal, fi qaryati maidanun wasi'un, yang artinya di desaku terdapat lapangan luas. Perhatikanlah kata yang berwarna merah dan bergaris bawah. Di situ terdapat persamaan dari segi mufradnya, segi mudzakarnya, dan nakirahnya karena tidak ada alnya. Kemudian man'ut dia maidanun, dia berkedudukan sebagai man'ut. Kemudian wasi'un, dia berkedudukan sebagai na'at. Contoh yang kedua, ishtara hiyanu qurratan jadidatan. Maaf, di situ yang jadidatan itu bukan jadidatun, tapi jadidatan. Mungkin itu typo. Kita lihat yang kata yang berwarna merah. Di situ terdapat kesamaan dari segi mufrad, kemudian dari segi nakirah dan muannas. Kemudian qurratan dia berkedudukan sebagai man'ut, kemudian jadidatan dia sebagai na'at. Jadi di situ itu harokatnya fathatain atau qurratan, bukan qurratun. Maaf, itu typo. Fahimtum? Fahimna ya? Jadi itu tadi penjelasan dari na'at wal man'ut. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan melalui WA group. Kemudian yang kedua yakni al-idhofah. Kita masuk pada pengertian dari idhofah. Idhofah dapat diartikan sebagai frase. Dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai frase.
yaitu gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu apa? Mudhof adalah isim yang dihubungkan atau disandarkan kepada isim sesudahnya. Sedangkan mudhof ilaih adalah isim yang datang atau terletak sesudah mudhof. Mudhof kedudukan i'rabnya sesuai dalam kalimat. Sedangkan mudhof ilaih selamanya dia majrur. Adapun syarat dari mudhof dan mudhof ilaih yaitu dia harus berupa isim. Contohnya, usyahidu musabaqatas sibahati. Kita lihat kata yang bergaris bawah, musabaqata as-sibahati. Musabaqata dia berkedudukan sebagai mudhof, kemudian as-sibahati dia sebagai mudhof ilaih. Kita lihat harokatnya. Musabaqata, kenapa dia diharokati fathah? Karena dia kedudukannya di i'rabi nasab, maka dia menggunakan fathah. Terus yang as-sibahati, kenapa dia berharokat kasroh? Karena dia kedudukannya itu sebagai mudhof ilaih, yang mana mudhof ilaih itu harus majrur, maka diharokati kasroh. Seperti itu. Yang artinya, saya melihat kejuaraan renang. Kejuaraan renang, dia itu adalah satu kesatuan yang digabungkan. Kejuaraan renang, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, numarisu qurratal qadami fil maidani, yang artinya kami berlatih sepak bola di lapangan. Perhatikanlah kata yang bergaris bawah, qurratal qadami. Qurrata dia berkedudukan sebagai mudhof, al-qadami sebagai mudhof ilaih. Terus kenapa qurrata itu dia diharokati fathah? Karena dia berkedudukan sebagai i'rab nasab, maka dia diharokati fathah. Kemudian al-qadami dia diharokati kasroh karena tadi mudhof ilaih selamanya dia majrur. Maka dari itu dia diharokati kasroh, seperti itu. Jadi itu tadi merupakan pengertian dari itufah. Fahimtum? Fahimna ya? Mudah sekali kok. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA Group. Toyib, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk absen dan mengerjakan tugasnya. Apabila ada yang tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Tetap semangat! Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafamini syukran ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.